Me- Mengikuti perkuliahan di Prodi Biotek, ilmu-ilmu yang disajikan di Prodi Biotek, mohon untuk segera dengan dosen walinya. Ini bukannya mengusir gitu, tapi sebelum melangkah lebih jauh, berarti ini kan semester 4 gitu ya. Ibu juga kemarin konsultasi ke bagian KIP. Karena emang ini bukan menginikan KIP atau bukan gitu ya. Kabarnya KIP tidak boleh pindah prodi, tapi ya ibu konfirm ternyata bisa karena ibu waktu kemarin bilang ke bagian KIP-nya kalau dan memang sama ya sepaham gitu. KIP itu tidak bagi kemahasiswaan itu tidak bisa intervensi akademik mahasiswa. Jadi kalau misalnya kemarin ada mahasiswa yang terus-terusan, bukan angkatan ini ya, minta dinaikin nilainya karena takut KIP-nya dicabut gitu. Nah, itu bukan tapi kita sudah menjelaskan bahwa kemampuan kamu udah sampai seperti itu. Ketika remedialnya juga dinaikkan maksimal 65, nilainya tetap tidak berubah gitu. Nah, jadi kalau pencabutan KIP itu tidak sekonyong-konyong ya dari misalnya ini IPK-nya sekian maka langsung dicabut, tidak seperti itu, tapi ada evaluasi dulu, ada pembinaan dulu, dan tetap kemahasiswaan mengkonfirmasi ke prodi gitu ya, karena tidak apa namanya tidak bisa gitu ya kemahasiswaan langsung mencabut gitu ya, karena teman-teman basicnya adalah milik program studi gitu. Nah, kayak gitu ya. Maksudnya apa? Sekarang teman-teman mengalami masa normalisasi kurikulum, di mana kurikulum yang advance ini dinikmati oleh kalian di semester yang agak sekarang kan kayak enzimologi, bioenergi ya, di semester biasanya semester 5, bahkan dulu pernah semester 6. Sekarang di semester 4 udah mendapatkan mata kuliah itu gitu. Nah, sehingga nanti belum semester selanjutnya dan sebagainya. Memang setiap semester itu ada karakteristik kesulitannya sendiri gitu ya, dan ini lagi masa puncak lah ya kalau ibu ngelihat karakteristik dari mata kuliahnya gitu ya, sehingga silakan dilihat IPK-nya dan kesanggupannya ya, seperti itu. Nah, untuk untuk sebentar ya teman-teman.
Suara Ibu kedengaran? Dengar. Ya silakan teman-teman ya kalau ada yang menanggapi. Tadi apa? Untuk sistem penilaian, baik enzimologi, teknik fermentasi. Teknik fermentasi ini 3 SKS ya. 3 SKS, 2 teori, 1 praktikum. Praktikumnya kan dimulai sebelum UTS ya. Jadi pekan depan mungkin kita persiapan untuk mulai praktikum. Pekan ini insya Allah nanti kita ini ya responsi. Nah, untuk sistem penilaian enzimo tekner itu sebetulnya sama ya 30 10. Apa itu? Ada yang tahu? Apa saja? 30 UTS, 30 UAS, 30 UAS ujian, UIS dan tugas gitu ya. Pokoknya pada saat proses 10%-nya keaktifan. Keaktifan di sini hadiran, sungguhan, menyimak, bertanya dan sebagainya ya. Nah, kadangkala ini ya. Jadi kalau boleh curhat ya, kalau dosen memberi lagi mengolah nilai itu ya, ya andai mahasiswa tahu gitu ya, kalau kita ngolah nilai itu sampai kayak kemarin pada kenyataannya diatur-atur komposisinya sehingga kalian mendapatkan nilai yang paling mending gitu, yang lebih bagus ya. Karena kan memang kemarin kita banyak kita transisi ya online dan offline, dan kita mungkin teman-teman ini juga kaget ya pakai sistem offline dan berkuliah ujiannya closed book dan sebagainya, dan mata kuliahnya semua konseptual gitu. Dan memang harapan kami konsepnya kuat gitu kalian terima gitu, sehingga kalau ada ya betul, nilai yang didapatkan adalah itu mencerminkan ya apa yang diinikan ya itu yang dikuasai ya, sehingga pas kemarin kadang kan harus pernah ya kita menginikan dengan komposisi nilai yang seperti itu banyak banget yang D gitu, terus kita ubah komposisinya, nah sehingga D-nya berkurang dan nilai D itu yang kemudian diremedial. Ya dari sistem penilaian ada yang ditanyakan nggak? Bu lagi sakit sebenarnya, tapi anak aja ada yang jemput, jadi jemput anak tapi udah nyampe sih karena dekat. Silakan, ada yang ditanyakan nggak untuk sistem penilaian atau tadi hal yang Ibu sampaikan di awal itu ya. Dan teman-teman yang bagi yang misalnya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan seperti ya, jangan merasa itu akhir dari segalanya gitu ya. Nah, bahwa ya kita sedang menikmati getirannya kehidupan gitu ya, dari situ kita bisa terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kami boleh sharing ya, kami kan dari Universitas PTN ya, Universitas Negeri gitu ya, dimana teman-teman tahu sendiri ya Pak, Universitas Negeri sistemnya kayak gimana, dosennya, terus juga penilaiannya gitu ya. Gitu. Kayak Ibu Bu Nelis itu dulu bareng di Kimia Unpad,
satu angkatan gitu ya, pernah kami dapat bareng-bareng dan itu banyak dan nangis ya nangis gitu, tapi kemudian ya udah gimana lagi pulang gitu kan, tapi jadi lebih paham, jadi dapat nilai yang lebih bagus gitu ya, dihadapi aja, dinikmati. Oke, langsung ke nah terus untuk enzimologi ya, mumpung ini ibu titip, nanti teman-teman perkuat biokimianya, perkuat biokimianya, terutama struktur protein, asam amino, gitu ya, sifat-sifat enzim, gitu kan, dan banyak-banyak berdiskusi dengan angkatan atas. Di sini siapa pengurus himpunan? Sudah mubes kan siapa pengurus himpunan? Banyak. Salah satu benefit teman-teman aktif kemahasiswaan adalah jangan berpikir untuk memberikan benefit dulu sama orang lain sebelum teman-teman mendapatkan benefit apa buat diri sendiri. Bukannya kita egois gitu ya, tapi maksudnya jangan seperti lilin menerangi orang, kita jadi eh, habis gitu ya, terkikis gitu. Tapi justru kitanya harus berdikari. Dengan kita berdikari, kita bisa mampu masyarakat. Nah, dengan menjadi mahasiswa yang prestatif, nilainya baik, karakternya bagus, itu sangat-sangat suatu pengabdian yang luar biasa gitu ya, daripada sibuk sana sini tapi hal-hal wajibnya terbengkalai. Nah, sehingga untuk eh, himpunan itu tuh harus ada forum keilmuan, di mana forum keilmuan tuh bukan kita berbagi ke orang lain, tapi kita berbagi ke sesama kita. Tuh. Ibu dulu anggota pengurus Himaka ya, Himpunan Mahasiswa Kimia. Di divisi keilmuannya bikin tutorial gitu ya. Apa program kerja divisi keilmuan? Bikin tutorial, bikin bank soal, ngumpulin soal-soal dari angkatan 90-an sampai 2000-an. Dibikin jawabannya kalau mau ujian tuh belajar grup gitu sama kakak-kakak yang IPK-nya gede gitu. Yang emang mumpuni di mata kuliah tersebut gitu. Karena emang sulit ya kalau kita mengandalkan istilahnya ya seperti ini ya, kuliah kuliah bersama dosen saja dan teman-teman tidak belajar lagi gitu. Karena kan kembali lagi pada definisi SKS. SKS itu dikali 3 ya. Misalnya kalau 3 SKS tekper berarti 3 pertemuan di kelas, 3 belajar mandiri, 3 lagi apa? Kalau nggak salah tugas ya. Nah, ini udah di laptop. Ibu switch dulu. Dengerin ya.
Untuk si kado teman-teman udah bisa QR belum kemarin? Belum bisa Ibu kalau untuk QR. Belum bisa Ibu. Oke. Ini ini masih ini taruh ini yang mana? Ya teman-teman nih overview ya, overview untuk mata kuliah teknik fermentasi. Ini teknik fermentasi sebelumnya diampu oleh Ibu dan Pak Fauzi. Tapi setelah ada beberapa ini gitu ya, pastikan ada beberapa rekomposisi jadinya sama Bu Nelis. Karena ini nanti teknik fermentasi akan lebih sebenarnya lebih dekatnya ke biokimia ya. Karena nanti kita akan bermain dengan metabolit. Ya. Nah, ini capaian pembelajarannya. Ya, jadi diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan peradaban. Berdasarkan Pancasila berat ya. Ini sikap, aspek sikap, keterampilan umum, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi ini aspek sikap dan keterampilan umum itu ditentukan sama pemerintah ya. Jadi kita harus mengupload ke berbagai mata kuliah. Nah, untuk tekter adalah ini. Yang kedua, pengetahuan, menguasai keilmuan yang mendasari ilmu bioteknologi. Kenapa tekfer? Dan bobotnya begitu besar gitu ya, tekfer ini karena kenapa tekfer mendasari ilmu bioteknologi? Dan tekfer itu nggak cuman ini nanti kaitannya ke bioproses, ke bioindustri gitu. Ya, nggak misalnya dalam kita dengar fermentasi itu kebayangnya adalah apa? Puyem, tempe, kayak gitu ya. Nah, nggak cuman itu, lebih nanti kita jauh lebih luas lagi ya. Mampu membuat produk berbasis bioteknologi. Angka 3 ya. Nah, lalu ini bahan kajiannya. Bentar ya, Ibu pengen minum. Nah, jadi untuk teknik fermentasi kita berfokus pada produk mikroba atau produk mikrobial. Dari apa? Kalau dari subjek yang substrat atau subjek yang difermentasinya itu bisa bahan pangan dan bahan non pangan. Jadi produk mikrobial itu makanya lebih luas ya, tidak hanya ke pangan yang kita pahami sekarang, tapi juga bisa ke
kesehatan, ke industri, ya. Ya, jadi ada pangan dan bahan non-pangan. Nah, ini nanti akan difokuskan pada produksi produk mikrobialnya. Kemarin di mikro sama Pak Fauzi udah belajar isolasi, teknik isolasi yang 4-way strict. Sudah Ibu. Udah. Nah, sehingga kalau dulu di Tekter ini dilakukan lagi, nah mungkin secara konsep tidak akan diberikan lagi, konsep dan teori, tapi mungkin nanti di praktik ada yang dilakukan gitu ya. Nah, tapi lebih kepada apa? Kepada pencarian dan produksi produk fermentasinya. Tuh. Nah, dalam melakukan produksi, kita perlu mengetahui pertumbuhan mikroba tersebut. Contoh teman-teman, produk apa? Sebutkan produk mikrobial yang teman-teman ketahui. Contoh produk mikrobial. Obat, tape, tempe, antibiotik, nato. Oke. Lalu tempe, obat, antibiotik, nato. Nah, tadi yang Ibu tanyakan adalah produk mikrobial. Tempe, nato, tape itu makanan fermentasi. Nah, kalau misalnya produk mikrobial berarti adalah produk metabolisme mikroba tersebut, ya. Jadi lebih spesifik tuh. Nah, misalnya tadi ada yang jawab antibiotik. Nah, itu salah satu contoh produk mikrobial. Jadi produk mikrobial itu produk yang dihasilkan oleh mikroba. Gitu. Ya, kalau produk fermentasi baru bisa berupa produk tadi makanan, berarti makanan fermentasi. Produk fermentasi minuman, nah berarti minuman fermentasi. Tapi misalnya ditanya produk mikrobial jamur apa? Bisa asam organik misalnya. Apa produk mikrobial pada teh kombucha? Coba kalau ditanya seperti itu. Apa produk mikrobial pada teh kombucha? Jadi mikrobial pada teh kombucha itu menghasilkan apa? Gitu. Apa coba? Asam? Asam ada di kombucha, ada asam apa aja yang bikin teh itu asam dan menyengat lidah gitu. Nah, ada asam asetat ya. Ternyata bakteri yang terlibat di sana adalah BAA, bakteri asam asetat. Apa produk mikrobial pada yogurt? Asam laktat gitu. Jadi si mikroba itu menghasilkan asam laktat. Berarti produk dari mikroba itu adalah asam laktat ya. Nah, ternyata produk mikroba itu ada banyak, nggak cuma asam-asaman, tapi juga ada antibiotik, termasuk enzim. Enzim dihasilkan sama mikroba nggak? Dihasilkan. Iya. Enzim itu dihasilkan oleh, kalau kita kemarin praktikum enzim alfa amilase dari
BSF ya. Ya. Nah, yang menghasilkan enzim alfa amilase pada BSF itu siapa? Mikroorganisme atau mikroba pada saluran pencernaannya. Ya, bisa nggak dari jaringan dari si hewan BSF itu? Bisa, tapi itu sangat sedikit. Kayak kita menghasilkan enzim amilase di lidah, gitu ya. Tapi ternyata di dalam tubuh kita itu ada mikroba, bakteri yang dia menghasilkan enzim. Nah, tuh sehingga kalau misalnya kita keperluannya itu nanti ini scale up itu produksi, gitu ya. Misalnya enzim amilase pada BSF bagus menghasilkan amilase. Ternyata amilase itu amilase kan di industri, di pangan, ya, di energi buat menginikan bioetanol, ya, selulase dan sebagainya itu sangat bermanfaat. Sehingga apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membunuh si larva itu? Sekian kilo, misalnya kita menternak larva terus menghasilkan enzimnya, atau kita akan mengkultur mikrobanya? Ya, kita akan mengkultur mikrobanya atau mikroorganismenya. Ya, di dalam apa? Nanti di dalam fermentor. Ya, itu. Jadi fokus dari perkuliahan biokim itu ada biokim lagi. Tekfer itu adalah pada produk mikrobial. Semoga sudah, silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Nah, ini ke timeline perkuliahan, tapi Ibu belum mengedit tanggalnya. Tapi ini ini jadi gambaran ya, ini dulu ketika semester tahun lalu. Nah, ini awalan hari ini, lalu fermentasi, 2 pertemuan fermentasi bahan pangan, sehingga nanti praktek kita juga akan mengikuti dari teori. Lalu fermentasi bahan non-pangan, dan lalu ini nanti ke mikrobiologi, tapi untuk kebutuhan fermentasi ya. Lalu media fermentasi. Nah, ini nanti akan disesuaikan ya, media fermentasi akan menjadi 2 pertemuan. Karena faktor-faktor yang ini teman-teman sudah dapatkan di mikrobia kayak teknik steril, aerasi, agitasi gitu. Jadi nanti kita akan fokus ke kayak bagaimana sih buat untuk menghasilkan produk mikrobial yang optimum gitu. Jadi si bakteri A kalau dalam media NB, misal kalau pada media X menghasilkan produk 20 misalnya konsentrasinya. Kalau ditambahkan prekursor asam amino tertentu misalnya, ternyata naik gitu, produknya jadi 30 gitu. Nah, hal-hal itu berarti ada apa nih? Berarti ada proses metabolisme atau biokimia ya yang ada di tubuhnya sehingga dia bisa menghasilkan produk yang jauh lebih bagus. Tapi ada juga inhibitor. Ketika ditambahkan zat anu ternyata si produknya menurun gitu ya. Nah, hal itu harus lebih didalami. Jadi diganti ya ke media fermentasi. Jadi media fermentasi itu tidak seperti media mikrobiologi yang
Kalau mikrobiologi misalnya kita pakai LB doang, NB aja gitu. Tapi saya kayak ada hal-hal yang di tambahan ya yang diperkirakan di situ. Nah, sehingga nanti kita mempelajari pertumbuhan dan kinetika mikroorganisme, lalu metabolit mikroorganisme kita, dan ada kinetika hidup mikroba, ada kinetika pembentukan produk. Maksudnya gimana? Saya gini, kita itu kalau teknik fermentasi, Ibu selesaikan dulu lah ya. Nah, terus desain fermentor, kenapa kita, ini perkenalan ya, nanti teman-teman akan dapat di bioproses. Desain fermentor jika memungkinkan kita ada kuliah tamu. Nah, ini harapan Ibu yang dirancang adalah karena ini merupakan melihat dari capaian pembelajaran ya. Ini teman-teman menghasilkan produk dan sebagainya. Nanti di akhir kelas kita adakan kayak project gitu ya. Jadi project based learning gitu. Nah, Ibu sama Bu Nelis sudah kayak menyusun untuk projectnya kita akan memanfaatkan, ini kan ada fermentasi pangan, ada fermentasi non pangan ya. Berangkat dari permasalahan di sekitar. Nanti kita akan survei ke Gede Bage, pasar Gede Bage, kita akan mengambil sampel di sana untuk dibuat pertama bahan itu adalah membuat bioetanol atau bioenergi ya dari sayur dan sampah, dari sampah sayur dan buah. Karena sampah sayur dan buah itu banyak mengandung gula ya, banyak mengandung kandungan gula, dan kalau kita tambahkan misalnya difermentasi dengan mikroba tertentu dan kondisi yang baik, nanti dia bisa menghasilkan etanol ya, tambahan bakar alternatif. Nanti teman-teman murnikan dengan teknik destilasi dan kita akan cek kualitas etanol tersebut, bioetanol tersebut. Nah, itu nanti bisa diekspos di akhir semester tuh untuk fermentasi pangan. Itu bahan pangan sama Bu Nelis ya, fermentasi pangan sama Ibu, teman-teman akan kalau fermentasi tadi bahan bakar adalah memanfaatkan sampah. Kalau fermentasi pangan ini mencegah terjadinya sampah makanan, terutama sayuran dan buah yang dengan sangat mudahnya terbuang. Kenapa fermentasi bahan pangan ini bisa mencegah kerusakan pangan? Coba teman-teman. Kenapa fermentasi bisa bisa mencegah kerusakan pangan? Ayo, ini jam-jam rawan. Coba ini sulit ya, tenggorokannya jegit jadi melemah suaranya. Ayo, jadi kita harus banyak diskusi dan bermain. Mungkin karena pangannya dibuat lebih awet, Bu, karena pakai fermentasi. Nah, lebih awet karena difermentasi bisa jadi lebih awet. Awetnya berapa lama? Mungkin bisa sebulan. Nah, seperti itu ya. Salah satunya adalah pengawetan. Nanti kita ini di fermentasi bahan pangan ya.
Indonesia, terutama petani di Indonesia itu apa ya hanya tidak ditingkatkan gitu skillnya untuk mengolah hasil taninya. Nah ini kompleks ya kalau berpikir ke sana, harus ada dari agribisnis juga dan sebagainya. Nah maksudnya adalah semestinya gitu kemampuan fermentasi ini di bioteknologi ini udah menyebar kemana-mana gitu ya. Teman-teman bisa menyelamatkan hasil tani para petani gitu ya dengan membuat produk fermentasi misalnya. Makanya Ibu pengen mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke Pasar Gede Bage gitu ya. Kita lihat begitu banyak sayuran yang diinjak-injak kemudian terbuang. Padahal itu kalau misalnya kita karena apa misalnya oh ini ada yang busuk gitu kan nanti nggak dipilih sama pembeli jadi dibuang kol misalnya atau apa padahal itu kalau misalnya dicuci dan dijadikan kimchi atau sauerkraut atau apa gitu kan nah itu bisa lebih awet lebih kuat lebih sehat bahkan lebih tahan lama kalau misalnya di Korea kan itu bisa tahun-tahun bahkan ya sebenarnya iya gitu. Nah nanti jadi nggak cuma sebulan 2 bulan. Nanti kita pelajari ya bagaimana mekanisme dari pengawet. Kenapa bisa jadi awet? Kenapa bisa jadi sehat? Kenapa bisa jadi eh, apa lebih unggul dari yang makanan segar gitu ya. Susu juga demikian. Susu fermentasi gitu ya. Kalau misalnya kalau yogurt teman-teman udah pada ini ya karena sudah umum gitu ya. Tomat betapa banyak gitu ya. Tomat 1 kilogram itu pernah anjlok sampai 500 perak gitu ya per kilo. Padahal tomat bisa jadikan pasta fermentasi saus. Tapi jadi kalau yang saus yang kita dapatkan sekarang itu kan asam itu dari tambahan asam sitrat. Dari tambahan asam yang katanya pernah ikut kayak grup itu pelatihan pas tomat fermentasi kalau misalnya di kayak di Itali, di Eropa kayak gitu ya saus-saus pizza itu dan dijual di market mereka itu adalah tomat yang asli gitu jadi emang terbuat dari tomat dan si asamnya itu adalah asam 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 sehat gitu ya hasil dari si fermentasi itu. Nah di Indonesia belum familiar tentang hal itu. Nah sehingga, nah ini ya Ibu ingin nanti misalnya kalau ada project teman-teman emang di sini misalnya nanti kalau bekerja sama dengan Himabit ya membuat suatu kegiatan yang mensosialisasikan pentingnya makanan atau produk fermentasi. Ya dulu di ITB pernah ada ferment station gitu ya. Kalau kita misalnya apa gitu. Nah kan teman-teman ada juga event untuk memperkenalkan apa keilmuan biotik ke halayak umum ya. Nah, mungkin bisa nanti sekalian display produk hasil perkuliahan gitu. Tapi misalnya ini untuk khusus untuk uh, teknik fermentasi misalnya ini bisa dijadikan suatu inspirasi fermentation. Nah, ini ya. Karena hal-hal apa ya yang membuat masyarakat itu ini harus aware gitu ya. Nanti kita memberikan pelatihan, kita bisa jadi pebisnis yang membuat produk, atau kita bisa memberikan pelatihan, nanti orang-orang bikin produk sendiri bagus-bagus, gitu ya. Semakin banyak yang paham, semakin banyak yang manfaat yang bisa disebarluaskan. Nah ini ya, ini fermentation ini udah dari 2016 ya, terakhir 2019 kayaknya pas kemarin ini COVID ya, itu pernah ada yang agak
agak besar ya eventnya itu di ITB sampai ke Baksil, Babakan Siliwangi ya. Nah, dia ada kayak hiburan-hiburan gitunya juga biasa ya anak mahasiswa. Gitu. Nah, ini kegiatannya. Nah, ini harapan Ibu ya nanti teman-teman membuat. Nah, untuk makanan fermentasi ya, nanti nggak per kelompok, satu orang satu jenis, jadi bikinnya banyak, yang cuma yogurt semua, peyem semua. Cobalah misalnya fermentasi apa gitu ya, tapi harus yang halal ya dan bagus ya, sehingga nanti bisa dipamerkan dan dibuat display. Waktu itu kepikiran ferment story, kalau mereka ferment station kita apa gitu, gimana teman-teman ya. Nah, terus sekilas terus sejarah fermentasi. Nah, nah ini ya. Nah, fermentasi itu ini fermentasi alami ya. Jadi segala sesuatu itu bisa membusuk, bisa terdegradasi dengan adanya apa? Ternyata sebenarnya yang diketahui itu adalah mikroorganisme. Nah, ternyata setelah kemari diketahui yang berperan dalam mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan itu adalah enzim. Nah, jadi kalau kita mendiamkan suatu bahan makanan atau minuman, pasti tidak akan utuh gitu ya, terutama kalau sudah terkelupas kulitnya. Kalau jeruk misalnya udah masih bagus. Nah, tapi kalau misalnya sudah terbuka, apalagi sudah dalam bentuk minuman yang dikasih gula, nah, kenapa? Nah, karena dia mengandung gula yang akan menjadi energi bagi si mikroorganisme yang ada di sana, sehingga semakin cepat fermentasinya. Nah, fermentasi itu berasal dari bahasa Latin, artinya fervere. Fervere itu merebus. Atau kenapa merebus? Teman-teman ada yang pernah minum soda, terutama sodanya dikocok. Nah, tapi jangan sampai seperti minuman bir ya, itu nggak boleh haram. Nah, sehingga fermentasi juga erat kaitannya dengan keharaman karena berkaitan dengan kadar alkohol. Nanti kita pelajari. Nah, ini mengandung dengan fervere ini dikaitkan pada kondisi cairan yang bergelembung dan mendidih. Jadi seperti artinya to boil gitu ya, kayak mendidih, tapi bukan mendidih kena panas, tapi karena adanya aktivitas dari mikroorganisme yang menghasilkan gas karbon dioksida ya dari katabolisme anaerobik, terutama pada kandungan gula. Ya, di sana ada pembentukan gas oleh mikroorganisme yang hidup. Nah, ini setelah Ibu cari-cari ya di beberapa, nah kalau kita jalan-jalan virtual pastinya, jalan virtual ke luar negeri. Yang namanya roti di luar negeri itu, Ibu kemarin kan menjadi ini praktik kerjanya Kang Farhan kan di Roti Yuk ya. Nah, ternyata kata Bu Melita kalau di luar negeri itu namanya roti itu hanya ragi dan gandum atau tepung itulah ya. Kalau misalnya ditambahkan telur, ditambahkan susu, itu namanya kue. Gitu. Jadi roti itu. Nah, ini ada roti di luar namanya ververe. Jadi ververe ini yang betul-betul melibatkan si
apa namanya, gasnya itu dari si mikroorganisme ini, dan ternyata dia itu menghasilkan si apa namanya, nih, contains a blend and heirloom with wheat and rye berries. Jadi dia itu rasa yang maltosa yang manis gitu kan, eh terus juga nih, to create a nutritious, ya lebih bernutrisi, terus juga apa, dan subtle rich complex flavor, rasa yang kompleks gitu. Jadi rasa yang kompleksnya itu adalah dari hasil si mikroorganisme itu, bukan misalnya ditambahkan MSG gitu, atau rasa stroberi atau rasa apa gitu ya. Jadi emang rasanya itu unik gitu dari hasil mikroorganisme. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Apakah semua makanan itu bisa difermentasi, Ibu? Kalau misalnya nggak semua makanan yang bisa difermentasi itu makanan jenis apa aja? Oke, ini mah ke makanan nanti ya. Ada yang mau menanggapi nggak? Apakah semua makanan bisa difermentasi? Pada dasarnya, fermentasi itu awalnya adalah pada untuk substrat yang karbohidrat. Jadi kayak nasi, anjeli bisa difermentasi nggak? Bisa. Oh, kan tempe apa? Kedelai. Ya, tapi difermentasinya pakai apa tempe? Pakai jamur, pakai bakteri? Pakai jamur. Pakai jamur. Ya, gitu. Nah, jadi pada dasarnya raw material, terutama raw material ya, semua kalau bahan pangan yang ini ya bisa pada dasarnya kan secara alami semua bahan pangan itu bisa mengalami fermentasi ya. Nah, sehingga eh, bisa difermentasi nggak? Bisa. Bisa kita Pak, saya mau membuat fermentasi buah naga, silahkan. Tapi untuk apa gitu? Maksudnya mau nyoba aja Bu, misalnya. Ya boleh gitu kan. Tapi kalau Indian pertimbangan apa namanya, orang Islam, kita ya sebagai seorang Muslim, karena buah-buahan itu kan gula ya. Kalau bisa difermentasi yang menghasilkan alkohol. Jadi kita nggak boleh fermentasi buah-buahan gitu. Itu sama kayak anggur ya. Wah, gitu. Pada dasarnya semua bisa. Bahkan fermentasi daging pun ada kalau zaman dahulu. Jadi ini ya, kenapa kita Indonesia itu kemudian kurang berpikir pada pengawetan bahan pangan. Karena kita itu negeri eh, tropis yang setiap musim bahan pangan itu ada dan mudah untuk didapatkan. Kalau di luar negeri kan karena empat musim gitu. Mereka ketika misalnya musim panen, selanjutnya adalah musim dingin, mereka tidak bisa panen di musim selanjutnya sehingga harus mengawetkan di mana ya? Di ya sehingga kalau misalnya eh, minimal seperti ini, mereka membuat pengawetan makanan ya. Nah, jadi toko-toko di luar negeri itu mereka membuat
Nah itu ya. Tuh. Ini apa? Kayak ini sudah dijual dalam bentuk asinan, pickle gitu, timun, apa gitu kan. Atau kalau di store di supermarket itu ada yang kering, jadi udah di food dehydrator ya, pakai food dehydrator. Si apa namanya, wortel, kayak kacang polong kayak gitu yang dalam keadaan kering. Nah itu kan jauh lebih awet ya. Nah terus ini, nah seperti ini ya. Tuh. Jadi meskipun dalam kondisi tidak ada bahan pangan, sayuran, mereka tetap bisa menikmati sayuran. Gitu. Makanya mereka kualitas hidupnya jauh lebih sehat ya, karena memang makanan fermentasi ini banyak mengandung antioksidan, anti cancer gitu ya. Itu. Nah, sehingga ya kita juga harus Ibu, kalau Ibu mah rutin di rumah bikin kimchi buat anak-anak. Bukan rutin lah ya, nggak serajin itu sih, cuman adalah olahan fermentasi yang dibikin di rumah. Karena kalau beli mahal, jadi udah bikin. Nah, buat apa tuh ilmu ya? Kalau misalnya, oh ilmu mah buat saya kerja gitu. Ibu ngajar gitu, fermentasi penting, gini. Tapi ibu sendiri tidak melakukan di rumah ya. Nah, sebetulnya ilmu itu, kita menuntut ilmu adalah untuk diri kita sendiri, untuk terutama keluarga kita yang terdekat kita ya. Nah, nanti kita bisa menyebarkannya lewat apa, nanti teman-teman bekerja, jadi apa gitu ya. Gitu. Itu ya, Naya, kita lanjut. Ya Ibu, makasih Ibu. Ya, apa-apa lah ya. Kita pelan-pelan sehingga teman-teman bisa memahami dengan jauh lebih baik. Nah, ini fermentasi dalam Islam ternyata ada hadis ya, hadis Ahmad, bacakan Aldi, bacakan hadisnya. Sejarah fermentasi dalam Islam. Hadis Ahmad yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan, minumlah jus lagi ia belum keras. Para sahabat terheran dan bertanya, berapa lama ia menjadi keras? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa jus itu berubah menjadi keras dalam 3 hari. Ya, apa itu artinya keras? Keras itu beku? Fermentasi. Fermentasi. Makanya namanya minuman keras. Itu dari hadis ini. Miras, gitunya. Ternyata dari hadis Rasul. Keras itu berarti dia sudah mengandung zat-zat alkohol dan sebagainya yang cukup tinggi gitu karena aktivitas fermentasi. Jadi bukan minuman yang mengeras jadi batu ya. Itu dalam Islam. Itu sudah Islam itu udah sangat kalau kita mendalami keilmuannya gitu ya. Nah, tadi ini sudah difahamkan kata teman-teman bahwa buat seorang muslim harus berhati-hati ya. Nah, ini siapa lagi yang mau membacakan? Ardian Syah atas. Silahkan Ardi dibaca. Syarid dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak di kalangan lelaki yang mencapai kesempurnaan dalam kesalihan, tetapi tidak ada di kalangan wanita yang mencapai kesempurnaan, kecuali Aisyah istri Firaun dan Maryam binti Imran. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibanding dengan wanita-wanita adalah seperti keutamaan syarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Lanjutkan. Syarid adalah makanan yang diremuk dan direndam dalam kuah. Makanan ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat. Lebih menyenangkan, mengenyangkan, lebih mudah dikunyah, lebih mudah dicerna, lebih cepat penyajiannya. Nah, ini memang bukan makanan fermentasi ya teman-teman, tapi ini Syarid ini makanan kayak makanan istimewa lah ya pada zaman, dan makanan kesukaan Rasulullah katanya, jadi kayak daging sop daging gitu ya, terus dikasih remukan roti gitu. Nah ternyata itu ternyata karakteristik makanan yang punya banyak kelebihan dan manfaat itu adalah yang apa? Yang mengenyangkan, yang mudah dikunyah, mudah dicerna, dan cepat penyajiannya. Gitu. Ya, nah kalau misalnya kita bandingkan dengan makanan yang fresh food dengan yang apalagi junk food itu dengan makanan fermentasi, ini karakteristik ini lebih dekat ke mana? Makanan fermentasi ya. Contohnya aja peyem. Misalnya singkong kenyang tidak? Iya. Mudah dikunyah. Kalau misalnya singkong bakar atau singkong goreng dengan peyem lebih mudah. Peyem. Peyem. Lebih mudah dicerna mana kira-kira? Peyem. Lebih cepat disajikan. Kalau misalnya peyem paling bisa pakai itu enak, enak. Bisa coba pakai gula gitu kan, atau dimakan langsung juga enak. Cepat disajikan. Kalau misalnya kita singkong, harus direbus dulu atau digoreng dulu atau apa dulu gitu kan, atau dijadikan keripik. Nah, ininya jomplangnya dengan kita apa? Yang generasi kita sukai adalah makan makanan ciki-ciki, keripik-keripik yang jauh dari ini, kenyang, mudah dikunyah, mudah dicerna gitu ya. Nah, kalau misalnya junk food itu memang cepat saji, tapi cepat saji itu karena diawetkan dia itu gitu ya. Nah, itulah penurunan kualitas kesehatan sekarang itu ya dari banyak larinya dari makanan. Nah, sehingga kalau kita melihat dari pengaruh fermentasi pada mutu bahan pangan, ini masih overview, nanti kita ke bawah yang enggak, ini baru pangan. Nanti ini kita bahas lagi ya di yang lain-lain. Nah, ini kayak peyem, tempe. Kan kalau kita makan kacang di bubur, kacang kedelai di bubur kan keras ya. Ya kalau udah jadi tempe kok enak gitu, lembut. Itu mudah dicerna, lebih sehat. Terus juga berdampak pada gizinya lebih kaya. Karena fresh food itu, raw food itu banyak zat-zat anti nutrisi. Dulu Ibu ikut mata kuliah pilihan ya, biokimia pangan. Oh, jadi dalam istilahnya tuh kayak kalau kita makan kayak yang bikin sampurat gitu ya, kalau kita makan yang mentah-mentah kayak gitu kan. Nah, dalam makanan-makanan raw food itu apa sih? Makanan mentah lah ya. Ada zat-zat anti nutrisi atau yang kalau dikonsumsi itu justru tidak menyehatkan. Nah, tapi kalau misalnya difermentasi, justru nutrisinya bisa lebih kaya. Contohnya apa? Ini bisa kandungan vitaminnya kedelai dengan tempe bisa lebih bagus kedelai gitu. Terus yang lainnya apa? Lebih awet, yang tadi udah dibahas. Terus tekstur, flavor ini rasa, aroma itu lebih kompleks yang kayak tadi roti ya. Terus ini juga apa? Bawang hitam. Ibu 2 tahun riset bawang hitam sama teman-teman. Bawang hitam ini apakah bawa dari sananya hitam?
Bukan ya, tapi bawang putih yang kemudian ini enggak difermentasi sih, tapi di aging ya. Di aging itu diberikan suhu tertentu sehingga dia mengalami proses reaksi Maillard ya. Nah, dia hasilkan kalau misalnya kita mengkonsumsi bawang putih kan gitu ya, bisa kebakar lidah kita, tapi setelah dihitamkan ini justru enak gitu dan lebih sehat gitu. Nah, terus efek detoksifikasi ya kayak terutama dari sayuran fermentasi itu punya senyawa-senyawa yang anti racun, anti kanker dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk yang bahan non pangan. Jadi kalau misalnya bahan non pangan itu ini adalah produk-produk mikrobial. Nah, yang bahan pangan juga jangan salah ya, pokoknya fokus kita adalah produk mikrobial. Yang berperan pada, yang menghasilkan vitamin pada tempe apa? Apakah kedelainya? Bukan, tapi adalah si mikroba atau jamur pada tempenya, gitu ya. Jadi ini juga adalah produk mikrobial. Siapa contohnya ini untuk bioenergi tadi ya, bioetanol. Bioetanol bisa dibikin dari apa? Nih dari jerami, misalnya dari jagung, dari singkong. Dulu Ibu ingat ya, kan pertama kali ada PKM itu tahun Ibu jadi mahasiswa S1 ya. Mau bikin aja sendiri, bikin itu bioplastik ya. Asalnya sih bioetanol dari kulit singkong dulu ya. Bikin lomba karya tulis ilmiah. Kalau PKM bioplastik dari kulit singkong gitu. Nah, itu ada mikroba memang yang ditambahkan karena Ibu waktu itu jurusan kimia ya. Nggak ngerti mikroba itu apa gitu kan. Makanya Ibu masuk biokim ketika skripsi gitu karena senang bidang itu. Ternyata ini toh yang berperan itu adalah mikroorganisme gitu ya. Nah, terus jadi tadi apa? 3 kategori bioproduk itu bioenergi, bioetanol, biogas, biodiesel, biochemistry itu biokim, senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh mikroba ya. Kebanyakan ini kayak senyawa kimia. Sebenarnya bioetanol juga senyawa kimia ya, namanya etanol, tapi kayak peruntukannya itu udah khusus buat energi. Jadi disebut bioenergi. Nah, kalau ini biochemistry, ini kebanyakan peruntukannya ini senyawa kimia untuk bidang makanan, farmasi, dan kesehatan ya, kayak antibiotik, vaksin, kosmetik. Terus kayak ini asam glutamat, asam glutamat itu yang kita nikmati sekarang Masako ya, atau vetsin. Itu apakah dari sari-sari daging? Bukan, itu hasil fermentasi bakteri Corynebacterium. Dia menghasilkan sodium, menghasilkan MSG ya, menghasilkan sodium glutamat. Nah, ini biomaterial, berarti produk mikroba yang dimanfaatkan untuk material, bioplastik, biofoam, biorubber, karet, komposit, ya. Tuh. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini baru masuk ya ke definisi. Coba. Ada 2 definisi berdasarkan biokimia, berdasarkan mikrobiologi. Kalau berdasarkan biokimia, jadi ada katabolisme. Kayak metabolisme itu kan ada 2, apa? Katabolisme sama anabolisme. Contoh yang anabolisme apa?
Azhar. Contoh anabolisme. Anabolisme artinya apa? Ini nanti di sidang ditanya. Ayo. Nanti juga kan ada Anggi. Contoh anabolisme. Anabolisme itu artinya apa? Molekul kompleks menjadi sederhana. Siapa itu? Ibu tanyanya anabolisme ya. Oh, Hana. Kompleks menjadi sederhana apakah anabolisme atau katabolisme? Katabolisme, Bu. Kalau kompleks atau besar menjadi sederhana, itu katabolisme. Cut. Teman-teman ada yang ini cut. Cut. Kayak memotong ya. Nah, ingat aja katabolisme. Ya, katabolisme. Itu berarti dari yang besar menjadi kecil. Contohnya apa ya? Fermentasi ini. Fermentasi kan apa? Misalnya yang besar, contoh yang besar, ya karbohidrat. Karbohidrat itu apa? C6 menjadi etanol. Etanol apa? C5H2, C2H5OH. Ya, menjadi C2 misalnya dan CO2. Nah, ini kan C6 karbohidrat kan besar. Menjadi C karbon-karbon yang kecil. Nah, itu namanya katabolisme. Nah, fermentasi itu katabolisme. Apalagi selain fermentasi yang katabolisme? Respirasi. Ya, pokoknya ASI, respirasi ya. Respirasi juga kan dari molekul-molekul makanan menjadi yang lebih sederhana. Kalau anabolisme sebaliknya, biasanya yang sebaliknya, contohnya proses apa? Contoh fotosintesis. Fotosintesis itu kan CO2, H2O ya, menjadi C6 kan, menjadi karbohidrat. Kebalikannya kan, dari C yang sedikit, dari yang kompleks. Anabolisme. Ini yang sintesis, fotosintesis. Terus apa lagi? Dan sintesis protein. Tuh, sintesis protein dari asam amino jadi protein. Nah, jangan terbalik ya. Jadi fermentasi itu termasuk katabolisme. Nah, umumnya untuk penguraian gula menjadi alkohol dan CO2. Nah, Pasteur dia menemukan kehadiran mikroorganisme itu ternyata adalah ada kaitannya dengan si enzim ya. Nah, ternyata. Nah, semakin kemari
tidak hanya karbohidrat, fermentasi juga menyangkut perombakan protein, lemak, dan pokoknya segala sesuatu yang melibatkan mikroorganisme. Kalau menurut bidang mikrobiologi, fermentasi itu proses yang menghasilkan produk dari pembiakan mikroorganisme, ya. Yang melibatkan transformasi kimia dari substrat organik, ya. Nah, substrat organiknya bisa apa? Ya bisa karbohidrat, bisa protein, bisa lemak, ya. Nah, karena fermentasi ini banyak digunakan di industri, jadi dari segi mikrobiologi industri adalah proses untuk menghasilkan berbagai produk dengan perantara atau melibatkan mikroorganisme. Jadi kata kuncinya adalah selalu ada mikroorganisme. Nah, itu fermentasi. Kalau teknik apa? Jadi teknik itu kayak teknik mesin, teknik industri, teknik pangan. Jadi adalah suatu upaya, ya, upaya manusia untuk mencapai kondisi yang optimal agar si fermentasi itu bisa memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan target, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga di sini nanti teman-teman akan belajar bagaimana teknik memproduksi enzim, teknik memproduksi antimikroba. Kalau kemarin teman-teman ngetes, oh mikroba ini menghasilkan di mikro, ya. Bagaimana? Pengen dong diproduksi antimikrobanya biar bisa jadi obat atau bisa jadi obat terhadap E. coli misalnya, atau buat obat diare. Nah, itu di teknik fermentasi kita harus kondisikan medianya apa, lingkungannya seperti apa, tuh prekursornya apa, tuh ya. Nah, teknik fermentasi ini teknik terapan yang mendasari industri fermentasi, ada bidang mikro, biokim, kimia, teknik gitu ya, dan lebih luas lagi. Ya, dikit lagi. Nah, produk tadi klasifikasi produk mikrobial itu berdasarkan penggunaannya, ya. Ada apa? Bioenergi, biochemistry, dan biomaterial. Ini berdasarkan jenis produknya, jenis produk mikrobialnya. Yang pertama, biomasa. Kalau biomasa itu apa? Teman-teman sering mendengar biomass? Biomasa. Ya, massa dari makhluk hidup. Nah, jadi biomasa ini adalah ya jasad makhluk hidup. Apa? Nah, di sini contohnya apa? Spirulina. Spirulina itu dimanfaatkan produknya, dimanfaatkan oleh kita si ininya kan, sel spirulinanya, ya kan? Apakah si produk dari spirulina itu? Kalau spirulina selnya, sehingga itu disebut biomasanya. Jadi kan misalnya ini kan mikroorganisme.
Kalau difermentasi terus dia menghasilkan produk, misalnya di sini asam asetat misalnya ya, asam asetat buat perasa makanan. Nah, berarti produknya apa? Yang diambil ini, asam asetat ini. Ini si sel bakterinya diambil tidak? Tidak diambil. Nah, kalau yang sel bakterinya diambil, ini disebut biomasa. Ya. Nah, jadi biomasa itu adalah jasad dari makhluk hidup, bukan jasad ya. Ya, keseluruhan makhluk hidup yang dimanfaatkan. Kalau yang kedua itu adalah ke sini lari ke atas. Kedua adalah apa? Protein atau enzim. Protein atau enzim ini adalah metabolit sekunder. Metabolit, kalau enzim metabolit sekunder, metabolit primer. Primer. Apa itu metabolit? Apa itu metabolit? Ya, ada metabolisme atau metabolit. Senyawa yang dihasilkan dari metabolisme. Senyawa yang dihasilkan dari metabolisme. Bisa. Metabolit itu adalah produk metabolisme. Ya. Nah, produk metabolisme itu atau metabolit primer, ada metabolit sekunder. Metabolit primer itu adalah contohnya enzim dan asam-asam organik. Kalau metabolit sekunder itu isinya adalah senyawa-senyawa yang memiliki antimikroba, antibiotik, anti jamur, anti racun, anti kanker, pokoknya anti gitu ya. Yang terakhir adalah produk rekombinan. Apa itu produk rekombinan? Ada mikroba yang kita manfaatkan untuk makanan, untuk apa itu mikrobanya asli tidak? Mikrobanya alami, misalnya kita dapat dari kimchi, kemarin Ibu dapat dari kimchi itu Weisela, ya tidak di apa namanya rekayasa. Nah, tapi kemudian ada produk yang diperoleh dari hasil rekayasa genetik. Jadi nanti misalnya E. coli ini kan direkayasa sehingga dia menghasilkan vaksin misalnya atau obat tertentu misalnya anti cancer. Nah, sehingga di dalam E. coli ini sudah dia rekayasa genetiknya menghasilkan gen E. coli dengan gen tertentu. Ya, sehingga menghasilkan produk yang kita harapkan. Nah, itu adalah namanya produk rekombinan. Gitu, karena dibuat dari mikrobanya hasil rekombinasi dari plasmid. Ya. Nah, nanti produksinya gimana? Produksi vaksin dari hasil rekayasa genetik ya pakai ilmu Texer. Ya, pakai ilmu teknik fermentasi.
Sehingga, nah, kalau kita melihat dari ke proses bioteknologi itu kan luas ya. Ketika kita mendapatkan, ini contoh ya, mendapatkan bakteri atau mikroba yang bisa menghasilkan suatu produk tertentu. Kalau ini contohnya lah mikroalga, atau bisa juga misalnya jamur atau apa yang kita tengarai atau kita targetkan mendapat manfaatnya, apakah obat ataukah pangan. Lalu kita panen. Nah, kalau tahapan dari sini ke sini, ini namanya hulu. Hulu. Nah, ini namanya hilir. Hulu itu berarti apa? Puncak. Hulu itu pangkal. Ya, pangkal. Jadi di sini kalau pekerjaan biotek, nah hulu itu adalah upstream. Upstream itu kalau dari biotek itu apa? Ya, mempersiapkan sel. Kalau misalnya dia rekominan, kita persiapkan plasmidnya, kita rekayasa genetiknya, gitu kan. Nah, itu hulu banget. Kapan kita dapat produknya? Ngapain sih biotek itu membuat plasmid, merekayasa genetik, mencari mikroba? Buat apa? Ya, kita buat menghasilkan suatu bioproduk di sini. Nah, tapi makanya kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Harus ada proses selanjutnya. Di sini adalah fermentasi. Ya. Nanti kita udah dapat gen, udah dapat apa, udah melakukan cloning, nanti dilakukan ekspresi kan protein. Nah, lalu setelah difermentasi, diproduksi gitu ya. Ini fermentasi mah kebayang tadi puyem. Ya, inilah diproduksi ya. Setelah bisa diproduksi, selnya ternyata kita dapat nih. Apakah dalam suatu produk itu hanya produk kita saja yang diperoleh, yang dihasilkan? Tidak, tapi ada juga nanti ada produk, ada apa istilahnya kalau hasil samping produk itu, ada lainnya. Nah, sehingga kita harus melakukan proses purifikasi. Di depan ada purifikasi bioproduk. Biar yang kita peroleh adalah produk targetnya saja. Nah, proses itu adalah proses-proses hilir atau disebut downstream. Ya. Nah, fermentasi itu adalah proses menuju downstream.
yang menghubungkan antara upstream dan downstream. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan aja kerja genetik, tidak menghasilkan produknya, itu akan kurang bermanfaat. Nah, sehingga ini ilmu fermentasi ini sangat penting. Ada pertanyaan? Terakhir, fermentasi. Nah, saat kita mau melakukan fermentasi, tahapan umumnya adalah kayak gini. Pertama, kita lakukan strat fermentasinya. Maksudnya substrat itu apa? Juga termasuk di sini media. Oke, kalau misalnya kita mau bikin peyem, ya substratnya apa ya? Singkong. Misalnya kita bikin yogurt, substratnya apa? Susu. Kalau misalnya kita mau memproduksi asam amino, substratnya apa? Ya, protein atau apa gitu kan. Nah, selain menginikan substrat, kita juga harus melakukan pemilihan mikroba. Kita mau bikin peyem, substratnya udah ada singkong, mikrobanya apa? Mikrobanya adalah ragi. Kita udah mau bikin yogurt, mikrobanya apa? Kultur yogurt. Bisa nggak susu doang kita perem? Jadi nggak akan jadi yogurt nggak susu doang. Dimasukin susu murni. Kita peram. Jadi yogurt nggak? Bu, Kenapa? karena nggak ada mikroba buat penyusun jadi yogurt. Ada mikroba. Misalnya mikrobanya ada di lingkungan. Akan gagal, yang nggak tahu mikrobanya apa. Kan kita mau menghasilkan yang asam, berarti kita harus mencari kultur bakteri asam laktat. Sekarang tadi menyiapkan mikroba dipilih dan membuat starternya, starter mikrobanya, berarti si mikrobanya itu harus aktif. Hanya kalau kita kayak kemarin ya ibu produksi antimikroba, itu tuh Indra ya sama kemarin sama Farid bikin starter dulu yang aktif yang usianya 16 jam. Sehingga ketika kita suruh untuk produksi antimikroba. Nah, di starternya tuh udah bangun gitu, udah terlatih gitu. Jadi jangan sampai kita bikin produk kulturnya malesan atau enggak aktif, nanti gagal. Terus apa lagi? Sterilisasi, ini sangat penting. Ya, contoh yang mudah, misalnya kita bikin yogurt, tapi jorok bikinnya. Udah pakai wadah plastik, susu tuangkan, misalnya susunya udah dipanaskan, dituangkan ke wadah, tambah kalian tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, starter gitu kan, terus nggak ditutup, tidak memperhatikan aspek steril.
Yang ada apa? Nanti si yogurtnya gagal. Karena apa? Karena yang kita harapkan pada, ingat-ingat ya, namanya adalah kita belajar teknik tadi. Teknik itu adalah suatu upaya. Jadi bukannya kita udah gitu aja gitu ya. Itu bukan teknik, itu fermentasi doang. Ya, sehingga nanti makanya kalau kayak tempe juga itu dibungkus, terus harus tertutup, dicuci bersih. Kenapa? Karena ketika ada kontaminan, ya, mikroba atau jamur atau apapun yang hinggap di substrat kita, nanti akan hidup mereka dan memperbanyak diri. Misalnya tadi kita mau menumbuhkan bakteri asam laktat, ternyata ada Saccharomyces di situ gitu ya. Kok ini yogurt saya jadi bergelembung-gelembung, ternyata ada karbon dioksidanya. Kok nyerang gitu ya. Nah, ya harapannya kan bakteri asam laktat doang. Sterilisasi, lalu ketika semuanya sudah siap, medianya udah siap, starternya udah aktif, sudah disterilisasi. Ini kalau starter disterilisasi nggak? Kultur disteril tidak? Semua komponen fermentasi perlu disterilisasi. Dila. Starter harus disteril tidak? Starter ini kultur mikroba ya. Mana Dila? Menurut Dila, starter kultur itu disterilisasi atau tidak? Yang lain? Yang mau jawab? Elina. Maaf tadi pertanyaannya boleh diulang lagi? Ini kan tahapan ketiganya itu sterilisasi. Menurut kalian, kultur mikroba itu harus disterilisasi? Kulturnya Ibu tidak usah. Kenapa? Karena kan sudah diaktifkan kulturnya. Ya, itu ya pertanyaan jebakan, betul ya. Kalau disterilisasi mati dong, ya. Nah, jadi ketika semuanya sudah steril, medium, peralatan gitu, kita kalau si kulturnya disterilisasi mati, ya. Karena kan di tekanan suhu dan waktu yang tinggi. Nah, kulturnya ketika semuanya sudah steril, kulturnya inokulasi, kultur yang sudah aktif ya, baru kita lakukan produksi di agitasi dan sebagainya. Waktunya berapa lama kita tentukan, terus nanti kita panen produk yang kita inginkan. Nah, ini secara lebih rinci lagi, kalau di industri perlu pakai fermentor ya. Teman-teman, ntar kebayang nggak ya bentuk fermentor itu?
Ya harus menambahkan, jadi ada tangki besar kayak produksi vaksin di Bio Farma atau di pabrik-pabrik pakai tangki besar. Dia tinggal sama sistem kontrol aja gitu. Dimasukkan media ini. Medianya nanti disterilisasi di dalam tabung khusus. Masukkan pH segini. Masukkan gas ini. Baru nanti ketika sudah siap, semuanya sudah disteril di dalam tabung fermentornya, baru masukkan kultur. Nah, diproduksi, baru nanti dipanen hasilnya. Nah, dalam melakukan fermentasi, itu kita harus bertahap, tidak bisa sekaligus. Misalnya, target kita mau memproduksi nilai ya, jarang banget sampai kita produksi 1 liter. Coba teman-teman cari lab di lab, labu Erlenmeyer 1 liter, kita jarang pakai ya. Terus juga kalau mau, itu gede labu Erlenmeyer 1 liter, nggak ada inkubatornya. Paling gede 500 mili inkubator. Nah, ini jadi ini dari kultur starter. Nanti kita dibuat di agar miring ya, misalnya dibuat ke 100 mili dulu misalnya. Atau bahkan dibuat suka 50 mili ya, karena ini dari sini ke sini itu 1% teman-teman. Nah, terutama starter kultur ya. Kalau misalnya ini akan dibuang ke media 1 liter, 1% dari 1 liter berapa? 1 liter itu kan 1000 mili. 1%-nya berapa? 10 mili ya. Ya, pokoknya 1%. Terus nanti kita akan scale up ke 10 liter seperti itu selanjutnya. Ke 100 liter, ke 1000. Nah, dan kalau yang lebih besar lagi kita perlu namanya fermentor. Nah, ini nanti aja lah ya, sudah jam 3. Proses fermentasi dan sebagainya nanti. Pertanyaan? Sekilas deh. Fermentasi itu ada yang batch, feed batch. Kalau batch itu apa? Batch itu yang kayak gini, yang kita lakukan di lab dalam satu tabung tertutup. Nggak ada penambahan media atau apapun selama proses fermentasi. Itu namanya batch. Jadi misalnya, kalian suka dengar batch 1 gitu ya. Jadi itu tuh satu rombongan, nggak ada pemanenan di situ. Ini feed batch itu apa? Feed itu adalah makanan, feed itu kayak feeding ya. Nah, sini. Jadi dia ada pemberian medium yang berkala saat proses fermentasi. Nah, kalau feed batch nggak ada ini. Jadi kalau awalnya 50 mili sampai akhir 50 mili. Tapi kalau feed batch awalnya 50 mili, terakhirnya nanti jadi 200 karena si medianya diberikan secara berkala. Jadi dikasih feeding, kayak dikasih makan gitu. Kalau satu lagi, continuous. Continuous itu apa? Ada yang masuk, ada yang keluar. Continuous. Yang masuk media, yang keluar produk.
Gitu. Jadi ada pemanenan secara berkala. Tapi semua jenis ini ada kurang lebihnya ya. Apa yang kita lakukan di lab karena kita belum punya alat dan sistemnya, yang kita lakukan adalah batch. Tapi Ibu pernah melakukan feed batch ya? Jadi ditambahkan beberapa media tertentu di jam tertentu. Itu namanya feed batch. Dan yang ditanyakan, wah, seharusnya ini udah sampai jam, kalau ini anggap aja sama barang enzimologi lah ya, karena kemarin Ibu belum buat enzimologi. Ada yang ditanyakan nggak? Sekper, enzimo. Kalau enzimologi ya nanti akan kebanyakan materi Bu Mailita. Ibu ada 4 pertemuan. 2 sebelum UTS, 2 setelah UTS. Selebihnya Bu Mailita. Ya. Udah azan teman-teman, seperti itu. Dari Ibu presensi lengkap semuanya, ada yang ini enggak? C62. Bentar ya, Ibu mau cek kehadiran dulu. Membuka perkuliahan. Pandemic. Ada 24 yang ambil, ada yang belum KRS. Aditya. Oh, itu PKM ya. Coba teman-teman Ibu coba dicobain ini ya QR. Ibu share. Bisa nggak? Teteh. Coba scan. Bisa Ibu. Bisa, sok silakan untuk presensi. Ibu kenapa ya? Aku mah nggak bisa. Siapa yang udah bisa? Coba Ibu lihat. Ibu Punya Aldi Azhar juga. juga. Oh, ya. Adi izin ya. Aldi hadir. Hadir, Bu. Azhar. Azhar Hadir. ada Ibu. Ada Tisa ada. Hadir Ibu. Nazif ada. Hadir, Bu. Nai ada ya. Haifa.
Siti Fatimah. Hadir, Bu. Silva. Silva ada. Hadir, Bu. Hadir. Afla. Aflah izin, Bu. Cusi. Izin juga ya. Erlia. Hadir, Bu. Selvi. Hadir, Bu. Anggi. Hadir ya. Hadir. Alina. Hadir, Farid. Ninit. Hadir, Bu. Pipit. Saiful Muhyi. Hadir, Bu. Seli. Hadir, Ibu. Ardi. Ada ya. Salma. Hadir, Bu. Anak. Hadir, Bu. Oke, udah ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.